Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik Indonesia dipenuhi oleh satu angka yang terus diulang-ulang hingga menimbulkan kecemasan kolektif. Angka itu adalah 17.000. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diprediksi menyentuh level tersebut kembali membangkitkan trauma lama bagi sebagian masyarakat. Ingatan tentang krisis moneter 1998 seakan muncul kembali ke permukaan, memicu kekhawatiran bahwa sejarah kelam itu akan terulang. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kondisi hari ini benar-benar sebanding dengan masa lalu, ataukah kita sedang terjebak dalam ketakutan yang tidak sepenuhnya berbasis fakta? Untuk memahami situasi ini dengan jernih, kita harus terlebih dahulu melepaskan diri dari narasi menakut-nakuti yang kerap beredar. Nilai tukar bukanlah satu-satunya cermin kesehatan ekonomi. Rupiah yang melemah hari ini tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks global yang sedang berlangsung. Dunia saat ini berada dalam fase ketidakpastian tinggi. Konflik geopolitik di berbagai kawasan, gangguan rantai pasok global, serta ketegangan politik dan ekonomi antar negara besar menciptakan suasana pasar yang syarat dengan rasa takut. Dalam situasi seperti ini, modal global cenderung bergerak ke satu arah yang dianggap paling aman. Fenomena inilah yang dikenal dalam literatur ekonomi sebagai super dollar atau dollar smile. Dolar Amerika menguat bukan semata-mata karena ekonomi Amerika sedang berada pada kondisi ideal, melainkan karena dolar dijadikan tempat berlindung oleh investor global. Ketika risiko meningkat, dana triliunan dolar ditarik dari berbagai belahan dunia dan dikumpulkan kembali ke aset yang dianggap paling aman. Dampaknya, hampir seluruh mata uang negara berkembang, bahkan mata uang negara maju sekalipun, mengalami tekanan. Yen Jepang terpuruk ke level terlemah dalam sejarah modernnya. Won Korea Selatan melemah signifikan. Mata uang di kawasan Asia Tenggara mengalami tekanan serupa. Dalam konteks ini, pelemahan rupiah bukanlah anomali domestik, melainkan bagian dari badai global. Perbedaan mendasar antara situasi saat ini dengan krisis di masa lalu terletak pada fondasi ekonomi. Pada akhir 1990-an, Indonesia memasuki krisis dengan kondisi struktural yang rapuh. Hutang luar negeri membengkak, sektor perbankan tidak sehat, cadangan devisa tipis, dan kepercayaan pasar runtuh. Ketika badai datang, ekonomi nasional tidak memiliki bantalan yang cukup kuat untuk menahan guncangan. Hari ini, kondisinya jauh berbeda. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan fundamental yang relatif solid. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5%, inflasi terkendali, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama, dan sektor real tetap bergerak. Cadangan devisa berada pada level yang jauh melampaui standar kecukupan internasional. Bank Indonesia memiliki ruang kebijakan yang luas untuk melakukan stabilisasi. Intervensi dilakukan secara terukur melalui pasar valuta asing, pasar obligasi, serta pengelolaan likuiditas domestik. Selain itu, kebijakan transaksi mata uang lokal dengan mitra dagang utama secara perlahan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. Semua ini menunjukkan bahwa negara tidak berada dalam posisi pasif. Indonesia tidak sekedar menerima pukulan, tetapi aktif mengelola risiko. Namun, di tengah pelemahan nilai tukar yang terus menjadi sorotan, muncul sebuah fenomena yang justru membingungkan banyak pengamat. Pasar saham Indonesia menunjukkan tren yang berlawanan dengan logika lama. Ketika rupiah melemah, indeks harga saham gabungan justru bergerak naik, dan bahkan diproyeksikan menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah di kisaran 9.000. Dalam teori ekonomi klasik, kondisi ini seharusnya tidak terjadi. Mata uang yang tertekan biasanya diikuti oleh arus keluar modal dan pelemahan pasar saham. Tetapi Indonesia hari ini mematahkan hukum tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia telah memasuki fase kedewasaan. Investor tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap fluktuasi jangka pendek. Penilaian terhadap saham semakin bertumpu pada kinerja fundamental perusahaan dan prospek ekonomi jangka panjang. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian,
Indonesia justru dipandang sebagai salah satu destinasi investasi yang relatif stabil. Ketika ekonomi besar dunia menghadapi perlambatan, konflik, atau tekanan struktural, Indonesia menawarkan kombinasi yang menarik antara pertumbuhan, stabilitas, dan pasar domestik yang besar. Dari sudut pandang investor global, pelemahan rupiah menciptakan peluang. Dengan dolar yang menguat, daya beli investor asing di Indonesia meningkat secara signifikan. Saham-saham perusahaan berkualitas tinggi yang sebelumnya dinilai mahal menjadi lebih terjangkau ketika dihitung dalam denominasi dolar. Inilah yang mendorong arus pembelian asing tetap mengalir masuk ke bursa Indonesia. Bagi mereka, ini bukan waktu untuk keluar, melainkan momentum untuk masuk. Sektor yang paling menarik perhatian adalah sektor perbankan nasional. Lembaga keuangan global secara konsisten meningkatkan kepemilikan mereka pada saham bank-bank besar Indonesia. Ini bukan keputusan spekulatif, melainkan hasil dari analisis mendalam terhadap kekuatan struktural sektor perbankan nasional. Bank-bank Indonesia menunjukkan rasio kecukupan modal yang tinggi, tingkat kredit bermasalah yang rendah, serta profitabilitas yang kuat. Di saat banyak bank di negara maju menghadapi tekanan margin dan risiko likuiditas, bank-bank Indonesia justru mencatatkan kinerja yang solid. Keunggulan lain yang sulit diabaikan adalah tingkat imbal hasil. Dividen yang dibagikan oleh bank-bank besar Indonesia berada pada level yang sangat kompetitif secara global. Dalam kondisi suku bunga yang tidak terlalu tinggi, imbal hasil dividen ini menjadi daya tarik utama bagi investor jangka panjang. Mereka melihat Bank Indonesia sebagai mesin pencetak laba yang beroperasi dalam ekonomi yang terus tumbuh. Pelemahan harga saham akibat sentimen jangka pendek justru dipandang sebagai kesempatan untuk mengakumulasi aset berkualitas. Ironisnya, di saat investor global bersikap tenang dan strategis, sebagian investor domestik justru terjebak dalam kepanikan. Ketakutan terhadap angka nilai tukar mendorong aksi jual yang seringkali tidak rasional. Aset dilepas pada harga rendah, membuka peluang bagi pihak lain untuk mengambil alih kepemilikan. Pola ini bukanlah hal baru. Dalam setiap krisis atau gejolak, kecenderungan yang sama selalu muncul. Mereka yang memiliki informasi dan kesabaran memanfaatkan situasi, sementara mereka yang dikuasai rasa takut justru menanggung kerugian jangka panjang. Disinilah pentingnya literasi keuangan dan kedewasaan berpikir. Nasionalisme ekonomi tidak cukup diwujudkan dalam slogan atau sentimen emosional. Nasionalisme yang rasional tercermin dalam kemampuan menjaga dan mengelola aset bangsa dengan bijak. Menahan kepemilikan pada aset yang berkualitas, memahami siklus ekonomi, dan tidak terjebak dalam kepanikan adalah bentuk nyata dari sikap tersebut. Ketika investor asing saja menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap prospek Indonesia, keraguan dari pemilik negeri sendiri menjadi sebuah ironi. Perbankan nasional layak disebut sebagai tulang punggung ekonomi. Sistem yang dibangun pasca krisis telah menciptakan struktur yang jauh lebih kuat dan tahan guncangan. Pengawasan yang ketat, manajemen risiko yang matang, serta disiplin regulasi menjadikan sektor ini relatif kebal terhadap krisis sistemik. Bahkan dalam situasi global yang penuh tekanan, stabilitas tetap terjaga. Tidak terjadi kepanikan penarikan dana, tidak ada gangguan likuiditas yang masif, dan kepercayaan publik tetap terpelihara. Ketahanan ini memberikan sinyal penting bagi pasar. Investor melihat bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan global. Hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri domestik, dan peningkatan kualitas infrastruktur memberikan fondasi jangka panjang yang meyakinkan. Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah, tetapi mulai menempatkan diri sebagai pemain dalam rantai nilai global. Transformasi ini menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Pada akhirnya, fluktuasi nilai tukar adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika ekonomi global. Angka 17.000 mungkin terlihat menakutkan jika dilihat secara terisolasi. Namun ketika ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, angka tersebut tidak mencerminkan kehancuran, melainkan tantangan yang sedang dihadapi bersama oleh banyak negara. Selama fondasi ekonomi tetap kokoh, guncangan semacam ini bersifat sementara. Indonesia hari ini berada pada posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan masa lalu. Kapal besar bernama ekonomi nasional mungkin bergoyang diterpa ombak global, tetapi ia tidak kehilangan arah dan tidak berada di ambang tenggelam.
Mesin penggeraknya tetap bekerja, bahan bakarnya cukup, dan awaknya semakin berpengalaman. Yang dibutuhkan adalah ketenangan, rasionalitas, dan keyakinan pada kekuatan yang telah dibangun. Kepercayaan investor global terhadap Indonesia seharusnya menjadi cermin bagi kita semua. Jika pihak luar melihat potensi dan nilai dalam aset-aset nasional, maka sudah sepatutnya pemilik negeri ini memiliki keyakinan yang sama, bahkan lebih besar. Menjaga aset, memahami risiko, dan berpikir jangka panjang adalah kunci untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh bangsa sendiri. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas dan kemajuan tidak harus saling bertentangan. Justru di tengah tekanan global, fondasi yang kuat menjadi pembeda. Rupiah boleh berfluktuasi, pasar global boleh bergejolak, tetapi selama struktur ekonomi terjaga, masa depan tetap terbuka. Inilah pesan utama yang perlu dipahami dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Indonesia bukan sekadar bertahan, tetapi sedang membuktikan bahwa ia mampu melaju di tengah badai.